Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Mahilia Insanita Kila Kautsar dari kelas psikologi 1B. NIM saya adalah 24070160079. Pada mata kuliah perkembangan psikologi ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisik dan motorik pada anak periode akhir. Nah, pada slide ini terdapat beberapa subbab yang akan saya presentasikan, mulai dari definisi hingga aktivitas yang direkomendasikan untuk mendukung perkembangan fisik dan motorik anak. Langsung saja kita mulai dengan mengerti apa sih definisi periode anak akhir. Masa akhir anak-anak atau late childhood dalam bahasa Inggris atau yang biasa disebut masa kanak-kanak tengah merupakan suatu periode yang dimulai sejak anak berusia sekitar 6 sampai usia di mana mereka mencapai kematangan secara seksual, yaitu sekitar 12 tahun. Ada juga pendapat para ahli loh. Salah satunya menurut pendapat Gunarsa yang saya kutip dari Jurnal Analisis Perkembangan Akhir Anak-anak menyatakan bahwa ciri-ciri periode ini dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah saat sekolah dasar sekitar 6-9 tahun dan masa sekolah tinggi di mana anak-anak berusia sekitar 10-13 tahun. Lalu selanjutnya adalah perkembangan fisik pada periode anak akhir. Perubahan fisik pada periode anak akhir memiliki beberapa ciri, yaitu perubahan tinggi. Kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. Yang kedua, perubahan berat badan. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Selama akhir masa anak-anak, berat badan anak-anak bertambah rata-rata 2,3-3,2 kg per tahun. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, badan memanjang dan lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, dada membesar, perut tidak buncit. Yang keempat adalah postur tubuh. Postur tubuh dibedakan menjadi 3 menurut William H. Sheldon. Yang pertama adalah endomorfik, yaitu tipe tubuh yang cenderung gemuk karena distribusi lemak yang lebih tinggi, terutama di sekitar perut, pinggul, dan paha. Yang kedua adalah ektomorfik, yaitu tipe tubuh yang ramping dan kurus dengan sedikit lemak dan massa otot. Yang terakhir adalah tipe tubuh mesomorfik, yaitu tipe tubuh atletis dengan massa otot yang lebih besar dan distribusi lemak yang rendah. Anak-anak yang mesomorfik tubuh lebih cepat daripada padeotomorfik, dan anak-anak yang endomorfik lebih cepat menjadi pubertas. Yang berikutnya adalah tulang dan otot. Badan pada anak-anak usia ini memanjang. Lengan dan tungkainya juga memanjang. Tangan dan kaki dengan lambat ikut tumbuh. Sedangkan pada jaringan lemaknya, pada masa ini berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Anak-anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh mesomorfik keadaannya terbalik. Pada bentuk tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Lalu yang berikutnya ada pada penampilan fisik anak-anak periode anak akhir. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada masa ini. Pada masa ini, perhatian pada penampilan kurang, sehingga anak cenderung mengikuti gaya pakaian temannya tanpa memperdulikan kecocokannya. Hal ini menambah aspek kesederhanaannya. Lalu yang berikutnya dan yang terakhir adalah gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Perkembangan fisik pada kanak-kanak tengah tidak secepat pada masa awal. Ini adalah perkembangan motorik pada periode anak akhir. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot besar pada tubuh. Pada periode ini, contoh kemampuan yang harus dikuasai pada anak adalah mempertahankan postur tubuh tegak, duduk, berlari, melompat, melempar, bermain olahraga. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Keterampilan motorik kasar memudahkan anak untuk melakukan tugas sehari-hari, merapikan makanan mereka, dan buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang dilakukan menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tertentu. Contoh kemampuan yang seharusnya sudah dikuasai saat
periode anak akhir adalah menulis, menggambar, menggunakan alat makan, menggunting, dan menyusun balok. Perkembangan motorik halus sangat penting karena berhubungan dengan kesetaraan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan pada periode anak akhir? Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan pada periode anak akhir. Yang pertama, kematangan. Kematangan syaraf yang mengatur gerakan motorik sangat menentukan kemampuan anak untuk melakukan gerakan motorik. Yang kedua, gizi. Tentunya asupan gizi sangat penting untuk anak-anak agar mereka memiliki kondisi yang baik sehingga dapat secara aktif beraktivitas dengan tubuhnya. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin turut mempengaruhi perkembangan motorik. Anak-anak perempuan umumnya mempunyai keterampilan keseimbangan tubuh lebih baik daripada anak putra. Misalnya karena anak putri lebih sering bermain lompat tali, sedangkan anak putra kemampuan motoriknya lebih sering unggul di keterampilan melempar. Namun, kemampuan motorik dapat dimunculkan dengan latihan. Yang keempat, tentu saja latihan. Latihan yang dipimpin oleh orang tua atau pendidik mampu mengembangkan kemampuan motorik anak. Yang kelima, motivasi. Selain menyediakan sarana untuk menunjang kebutuhan anak, memberikan kesempatan anak untuk mencoba berbagai aktivitas dan memberikan dukungan akan membuat mereka secara alami mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang kelima, urutan perkembangan. Urutan perkembangan tak kalah penting, karena proses perkembangan fisik manusia berlangsung berurutan, dari gerakan yang belum terarah, sampai kepada gerakan yang terarah dan terkoordinasi dengan baik. Yang terakhir, faktor psikososial. Faktor psikososial berupa motivasi belajar, simulasi, hukuman yang wajar, kelompok belajar, stres, kasih sayang, dan kualitas interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, serta orang dewasa turut serta menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada periode anak akhir. Yang kelima adalah peran orang tua. Diharapkan orang tua dapat memenuhi peran-peran ini sehingga perkembangan anak dapat lebih maksimal. Peran yang pertama adalah pengasuhan, mendidik anak dengan pola asuh yang baik sehingga fisik dan motorik anak berkembang secara maksimal. Yang kedua adalah pembimbing, memberi contoh baik kepada anak agar anak juga ikut mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Hal ini dapat mempererat ikatan batin antara orang tua dan anak. Yang terakhir atau yang ketiga adalah menjadi fasilitator, menyediakan fasilitas yang membantu mengoptimalkan perkembangan anak seperti makanan yang bergizi, tempat bermain, alat bermain, dan waktu untuk mendampingi sang anak. Yang terakhir adalah aktivitas-aktivitas yang direkomendasikan untuk mengembangkan keterampilan anak agar lebih maksimal. Terdapat 6 kegiatan. Yang pertama, bermain bola. Dalam bermain bola, dapat melatih koordinasi mata dan tangan, serta kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot kaki. Yang kedua, bermain di taman bermain. Aktivitas ini melatih keberanian, keterampilan motorik, serta keseimbangan dan koordinasi. Aktivitas keempat adalah menyusun balok atau puzzle. Aktivitas ini direkomendasikan karena dapat melatih koordinasi antara mata dan tangan, serta kesadaran spasial. Aktivitas yang direkomendasikan berikutnya adalah melipat origami. Melipat origami dengan pola tertentu dapat melatih ketelitian. Aktivitas terakhir yang direkomendasikan adalah melukis. Melukis baik menggunakan kuas atau jari, melibatkan kontrol gerakan halus sehingga dapat melatih pengaturan kekuatan tangan. Berikut adalah kesimpulan mengenai materi yang telah saya presentasikan. Periode anak akhir merupakan tahap perkembangan yang penting dalam pertumbuhan fisik dan motorik anak. Pada tahap ini, anak mengalami perubahan signifikan dalam proporsi tubuh, kekuatan otot, serta keterampilan motorik halus dan kasar. Berbagai faktor seperti nutrisi, lingkungan, dan aktivitas fisik berpengaruh besar terhadap perkembangan ini. Orang tua memiliki peran kunci dalam memberikan stimulasi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Aktivitas-aktivitas yang direkomendasikan seperti olahraga terstruktur, permainan bebas, dan seni dapat membantu mengoptimalkan perkembangan fisik dan motorik anak. Dengan pemahaman yang baik tentang perkembangan fisik dan motorik, orang tua dan pendidik dapat mendukung tumbuh kembang anak secara holistik dan seimbang. Sekian dari materi presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.